Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. eh kita masuk di pertemuan ke-9. Kalau informasi yang saya dapat dari Bu Devi dan Bu Eis, dan pembahasannya itu berkaitan dengan regresi linear berganda atau em, multiple regression ya. Nah, eh sedikit saya akan jelaskan dulu sebelum nanti harapannya setelah penjelasan kita akan ada break room. Teman-teman nanti bisa belajar untuk latihan soal. Saya sudah siapkan ada 10 soal untuk teman-teman latihan mengolah data berkaitan dengan cara statistik regresi linear berganda gitu ya. Nah, hmm, ini pada umumnya bahwasannya regresi linear berganda itu analisis regresi linear, alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas. Jadi intinya teman-teman kalau di regresi linear berganda itu variabel bebasnya itu lebih dari dua ya kayak X1, X2, X3. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri yang memang biasanya analisisnya itu menggunakan regresi linear berganda. Nah, tujuannya itu digunakan untuk mengukur pengaruh antar antara lebih dari satu variabel prediktor. Nah, biasanya kalau judul-judul di penelitian atau di tesis gitu, biasanya tuh yang pengaruh pelatihan terus motivasi kerja terhadap kinerja guru misalkan. Nah, itu salah satu judul yang biasanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Terus ada juga kalau tesis saya kemarin itu tekanan psikologis dan eh, apa namanya? Status sosial ekonomi gitu eh terhadap quarter life crisis gitu. Nah, sebagai prediktor. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada judul yang di depannya itu menggunakan prediktor juga atau prediksi, nah itu juga sama biasanya menggunakan regresi linear berganda. Karena dependent variabelnya cuma ada satu. Itu beberapa contoh judul yang memang eh, sering menggunakan regresi linear berganda. Nah, ada sedikit eh apa mengingatkan kembali, mungkin di kelas juga ini sudah pernah diajarkan bahwasannya regresi sederhana yang teman-teman mungkin ketika lagi S1-nya itu pernah menggunakan kuantitatif dan pernah menggunakan regresi sederhana itu biasanya X-nya itu cuma ada satu. Misal contoh eh, pengaruh tadi pelatihan terhadap kinerja guru, berarti kan X-nya cuma ada satu saja. Nah, bedanya di regresi linear ganda itu X-nya lebih dari satu. Dan untuk S2 ini itu biasanya wajib ya, wajib variabel bebasnya tuh lebih dari dua gitu. Dan biasanya sih tiga lah minimal untuk dijadikan sebuah penelitian tesis gitu nanti di akhirnya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang saat ini mungkin masih di mata kuliah statistik multivariat, nanti pas lagi di UASnya, eh, kalau ada yang menggunakan regresi hanya dua variabel, nggak jadi masalah, karena tetap masih masuk di regresi linear berganda. Nah, variabel terikatnya cuma satu yaitu Y, dan ini kalau dari contoh yang ada di sebelah kanan ya, contoh di bagian sini. Nah, ini H1, H2, H3 dan H4. Berarti kalau misalnya di regresi linear berganda ketika modelnya variabel bebasnya itu ada tiga, biasanya hasil hipotesisnya itu akan ada empat gitu. Jadi H1 terhadap ada pengaruh X1 terhadap Y, terus ada pengaruh X2 terhadap Y, ada pengaruh X3 terhadap Y, sama X1, X2, X3 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, itu biasanya ada empat hipotesis yang akan nanti dijawab kalau misalkan variabel bebasnya itu ada tiga. Nah, kalau di S1 biasanya X1-nya cuma ada satu, ya jadi makanya ada pengaruh X terhadap Y, biasanya gitu aja. Kalau untuk tingkatan S1, tapi tingkatan S2 ini yang akan kita gunakan. Ada lagi lebih jauh, nanti itu kalau nggak salah saya lihat di SAP-nya itu nanti ada variabel mediasi sama moderator, itu nanti biasanya ada variabel di tengah gini. Nah, itu agak sedikit ribet lagi, dan itu tidak menggunakan, bisa juga sih menggunakan regresi linear berganda,
tapi agak ribet saja gitu. Nah, kita fokus yang X1-nya, X-nya ada 3, dan Y-nya ada 1. Nah, nanti di pertemuan setelah UTS itu nanti teman-teman akan belajar terkait tentang ANOVA. Nah, ada ANOVA one way, ada ANOVA two way. Nah, nanti itu perbedaannya lebih detailnya nanti di pertemuan tersebut. Tapi pada dasarnya kalau ANOVA itu biasanya Y-nya yang akan lebih dari satu. Sedangkan X-nya itu biasanya cuma satu atau dua, nanti Y-nya lebih dari satu. Itu kalau ANOVA. Nanti lebih lengkapnya mungkin di setelah UTS ya, karena saat ini kita fokus ke regresi linear bergandanya. Nah, sorry, sorry. Kok nggak bisa di next ya? Sebentar, nggak bisa di next, sorry. Nah, untuk uji regresi linear berganda, ini poin terpenting teman-teman semua. Jadi di uji regresi linear berganda itu, teman-teman sebelum melakukan uji hipotesis, itu wajib melakukan namanya ti- tiga hal ini. Nah, ini disebut dengan uji asumsi klasik ya. Yang pertama itu ada uji normalitas, ini penting sekali. Lalu yang kedua ada uji multikolonialitas, sama yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, ini adalah uji yang sangat eh, berpengaruh terhadap analisis regresi. Jadi kalau tiga ini tidak terpenuhi, analisis regresi tidak bisa dilakukan. Nah, adapun biasanya kalau yang satunya lagi tuh uji autokorelasi, tapi uji autokorelasi itu biasanya untuk penelitian yang jenisnya itu time series atau data runtut waktu. Nah, eh, jadi kalau tiga ini ada yang gagal, uji regresi nggak bisa dilakukan atau bisa dikatakan hasil regresinya bisa bias gitu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nanti kita akan pelajari eh, prakteknya ya. Nah, yang pertama kita akan lakukan namanya uji normalitas. Kita masuk di bagian uji normalitas. Teman-teman di uji normalitas itu entah teman-teman di kelas belajarnya yang mana, tapi saya akan sampaikan kembali. Itu biasanya ada dua ya. Ada eh, Kolmogorov-Smirnov, ini yang biasa sering dilakukan di uji regresi, dan juga ada sebenarnya satu lagi itu Sapir-Whorf. Ya, ini juga bisa digunakan. Dua-duanya sah, tapi biasanya kalau penempatannya untuk uji normalitas menggunakan Sapir-Whorf itu biasanya kalau sampelnya itu kurang dari 50. Jadi sampel kecil. Ya, atau kurang dari 100 itu masih boleh menggunakan Sapir-Whorf. Kenapa? Karena dia lebih sensitif gitu. Sedangkan Kolmogorov Smirnov itu disarankan digunakan ketika sampelnya itu lebih dari 100 gitu atau sampel besar. Nah, yang paling utama kalau dari saya sih menyarankan menggunakan Sapir-Whorf ya. Nanti kita akan bahas. Mau pakai Sapir-Whorf ataupun Kolmogorov Smirnov itu sama saja. Itu bisa digunakan tergantung teman-teman nanti dilihat dari sampelnya. Nah, kita akan masuk ke praktek terlebih dahulu. Jin, saya share screen lagi. Langsung saja. Ya, kita akan masuk ke SPSS. Nah, ini muncul ya SPSS-nya ya. Iya muncul. Oke. Nah, kalau untuk masuk ke data seperti ini teman-teman sudah tahu ya bikin variabelnya di sini. Ya sudah. Sudah ya. Ah, jadi Sudah, Mas.
ketika sudah dibuat variabelnya X1 sampai Y, ini total score biasanya, total score dari hasil angket yang teman-teman sudah sebar. Nah, ini sudah masuk semua. Saya ngasih contoh ada 40. Ya, ini ada 40 sampel. Nah, teman-teman, kita akan melakukan uji normalitas, ya, normalitas data. Ketika kita pengen melakukan uji normalitas data, ini hampir semuanya sih dari uji klasik itu akan bisa diambil dari satu langkah ini. Itu. Pertama, kita masuk ke analyze, lalu di regresi itu masuk ke linear. Di bagian linear itu kita riset dulu sebentar. Nah, untuk variabel y-nya itu pindahkan ke dependent dan x1 sampai x3-nya itu kita masukkan ke bawah ya, bagian sini. Nah, lalu kita atur statistiknya. Itu di bagian collinearity diagnostic itu dicentang itu untuk uji multikolonialitas. Ya. Jadi ini wajib di checklist itu untuk uji multikolonialitas nantinya. Kita klik continue. Nah, lalu di bagian plot. Nah, ini ada zpred. Nah, zpred itu teman-teman masukkan ke bagian X dan srecit ini masukkan di bagian Y. Nah, klik bagian histogram dan normality probability plotnya. Lalu klik continue. Nah, selanjutnya di bagian save, ini yang penting lagi, teman-teman harus checklist residual unstandarized ya. Ini teman-teman harus wajib checklist karena kita akan memunculkan nilai residual untuk nanti uji normalitasnya. Nah, klik continue. Sudah semua, lalu klik OK. Nah, ini akan muncul hasilnya. Nah, apakah sudah bisa melakukan uji normalitas? Belum. Ini tahap pertama. Ya. Dan ini sebenarnya sudah diregresi, tapi kita belum boleh menginterpretasi uji hipotesis gitu. Kenapa? Karena harus uji asumsi klasik dulu. Nah, karena tadi kita nyentang yang residual unstandarized, maka muncul variabel baru nih di sini di data, yaitu res 1. Nah, res 1 ini yang akan kita uji untuk normalitas datanya. Nah, biasanya tadi menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Caranya, kita masuk ke analyze. Nah, ini baru masuk ke uji normalitas data. Di analyze, kita masuk ke bagian non-parametric test. Lalu ada legacy, pilih one sample KS. Ya, KS itu Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini diklik, masukkan yang bagian residualnya ke bagian sebelah kanan. Nah, ini sudah, lalu klik OK. Ini nanti muncul nih hasilnya. Ini muncul one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita kembali ke PowerPoint. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang tadi, hasil one sample Kolmogorov-Smirnov itu hasilnya seperti ini. Dan yang kita lihat adalah bagian yang lingkaran merah ini ya. Nah, signifikansinya. Nah, kriteria keputusan bahwa data tersebut berdistribusi normal ketika signifikansinya itu lebih dari 0,05 ini ya. Ketika lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, di sini nilainya adalah 0,2 ya. 0,2 atau 0,200 berarti lebih besar dari 0,5 yang artinya data tersebut normal. Ini menurut dari Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Nah, ada lagi satu tadi yang saya katakan Shapiro Wheel. Karena ini kan datanya sebenarnya di bawah 50 ya, karena cuma ada 40 sampel. Lebih bagusnya pakai Shapiro Wheel gitu. Gimana caranya menganalisis menggunakan Shapiro Wheel? Kita masuk ke bagian data lagi. Nah, kalau menggunakan Shapiro Wheel, itu kita pilih Analyze, lalu Descriptive Statistic. Ya, Explore, bagian Explore. Klik di explore-nya, lalu masukkan
unstandarized residualnya ke bagian dependent. Dan pilih displaynya itu adalah plot. Nah, nanti kita klik di bagian plotnya. Teman-teman wajib centang normality plot with test. Ini awalnya nggak kecentang, karena ini saya sudah pernah lakukan. Lalu centang normality plotnya dan continue. Itu. Lalu klik OK. Nah, nanti hasil yang keluar seperti ini. Test normality. Sebetulnya ini malah lebih enak kalau pakai yang tadi nih, yang pakai apa? Pakai deskriptif statis ya, pakai analisis deskriptif terus explore. Itu langsung ada hasil dua-duanya. Sapiro-Wheel-nya ada, Kolmogorov-Smirnov-nya pun ada gitu. Nanti kita akan cek sama nggak nih tes Kolmogorov-Smirnov-nya sama tadi yang awal gitu ya. Ketika melakukan tes normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kalau Markov Smirnov-nya 0,200 ya, dan tes statistiknya pun 0,0868 gitu. Nah, ini sama ya. Kalau Markov Smirnov-nya statistiknya 0,068 dan signifikansinya 0,200. Jadi mau menggunakan cara yang barusan sama cara yang ini untuk uji normalitas itu sama saja. Cuman di bagian yang kedua ini enaknya untuk Shapiro-Wilk itu sudah muncul. Dan lihat di sini signifikansinya beda jauh untuk yang Shapiro-Wilk. Itu 0,825 dan itu sangat tinggi sekali. Maka berdasarkan dari hasil Shapiro-Wilk ya, sorry. Berdasarkan dari Shapiro-Wilk ini eh ketika kriteria signifikansinya 0,05 maka data berdistribusi normal. Itu untuk cara tes yang uji normalitas data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kayak udah, saya Ya, Juwita. ya, Bu, gimana? Jadi rekamannya di-upload di YouTube atau dikirim di grup? eh Mungkin bisa dua-duanya sih. Saya mungkin bakal upload di YouTube sih nanti, Oke, biar linknya nggak aja. terlalu Terima besar. kasih, Kak. Siap. Ya, Kak, izin mau tanya, Kak. ya. Ini untuk PPT-nya nanti dikirim juga nggak ya, Kak? Oh, boleh, Tadi boleh, boleh, aku screenshot gitu ketinggalan. boleh, boleh. Nanti saya kasih untuk PowerPoint-nya. Nah, Nah ya, makasih, Kak. oke, Makasih. kalau tidak ada lagi yang tanyakan berkait dengan tes normality, kita lanjut ke multikolonialitas. Nah, ini Izin tanya pertama, Kak. masih ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, mau nanya Kak. Ya. Tadi yang regresi ini, yang uji asumsi yang ada 3 kewajiban yang harus diuji itu hanya linear berganda aja atau sederhana juga Kak? Saya agak skip. Kalau sederhana ada, tapi dia nggak ada multikolonialitas, dia hanya uji normalitas data Oh, sama uh, li, ya linear. Udah, kalau nggak salah cuma dua itu aja sih, oh ya, linear sama normal. oke. Ya, Terima kasih Kak. gitu. Coba Kak, mau tanya boleh? Iya, silakan. Berarti ini diperbolehkan ya Kak untuk linear berganda ini apabila variabel X-nya ini hanya dua begitu ya. Tapi mungkin penggunaan penggunaan ujinya itu apakah Shapiro-Wilk ataupun Kolmogorov itu tergantung datanya apakah di bawah 50 atau 30 atau mungkin di atas 50. Kira-kira seperti itu ya Kak. Iya, betul. Jadi untuk tes normality data ini, bagusnya kalau memang data itu kurang dari 50 itu menggunakan Shapiro-Wilk ya untuk normalitas data. Tapi kalau misalkan datanya banyak, sampelnya ya, maksudnya sampelnya banyak di atas 100 itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov gitu. Jadi aman. Oke, terima kasih. Mm-mm. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk di uji multikolonialitas ya karena variabel di eh, regresi linear berganda itu kan tadi ya x-nya tuh ada dua, intinya lebih dari satu lah, ada dua, ada tiga. Nah, kita akan ngelihat nih apakah variabel bebas yang kita gunakan itu satu sama lain terjadi eh, korelasi gitu, adanya korelasi yang sangat tinggi. Nah, ini kita akan mengecek hal tersebut. Dari mana kriteria keputusannya? Kriteria keputusannya ini tidak terjadi multikolonialitas ketika toleransi itu lebih besar dari 0,10. Ini akan melihat dari data mana?
Gitu. Kita nanti akan lihat dari hasil statistiknya. Ya, kita kembali lagi ke SPSS. Sebentar. Oke, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Nah, untuk uji multi kalau apa? Tadi lupa namanya. Multikolonialitas itu ada sebenarnya sudah ada ya hasilnya. Jadi kita nggak perlu analisis lagi. Kita cek di bagian atas. Sorry, outputnya sebentar. Kok nggak bisa? Hmm, sebentar. Nah, hmm. Untuk uji multikolonialitas itu kita bisa lihat di bagian tabel ini. Ya, ini udah muncul pas lagi tadi kita lakukan pertama kali. Ini sudah pasti muncul. Nah, kita akan melihat tabel bagian koefisien setelah tabel ANOVA nih. Kita fokus di bagian sini dan saya sudah screenshot di PPT-nya. Nah, yang dilihat bagian collinearity toleransi. Nah, sama VIF-nya ya, yang kita lihat. Sini kita lihat biasanya sih kalau dalam distribusi eh, laporan ya, itu dia biasanya menggunakan dua angka di belakang koma sih. Makanya ini saya rangkum semua nih, 0,98. X1-nya itu kita lihat toleransi koloniarity-nya itu sekitar 0,98. Lalu untuk X2-nya toleransinya itu 0,73 dan X3-nya toleransinya itu 0,73 juga. Nilai FIF-nya itu yang X1 cuma 1,02, yang X2 sama X3 itu 1,37. Nah, kita lihat dari kriteria keputusannya, toleransinya itu udah lebih besar dari 0,1. Nah, karena X1, X2, X3 itu sudah lebih besar semua dari 0,1. Dan FIF-nya itu kurang dari 10. Dari sini, dari keputusan, dari hasil ini, secara keputusan berarti ini bisa diterima. Eh Intinya tidak terjadi multikolonialitas gitu. Tidak terjadi multikolonialitas. Nah, sudah selesai untuk uji multikolonialitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, ini yang agak sedikit ada tambahan lagi nanti ya terkait ini. Ada proses yang lumayan panjang dikit lah. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini bisa menggunakan metode Gleiser. Ya. Nah, uji Gleiser ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara meregresikan nilai absolut residual. Nah, ini patokannya ada di sini. Nilai absolut residual ya. Ini yang akan kita coba untuk diuji Gleitsernya. Jadi sebelum kita lakukan regresi, nah kita harus punya nilai absolut residualnya. Nah, gimana caranya? Kita akan masuk ke SPSS lagi. Nah, di bagian SPSS ini sudah ada variabel residual ya. Kita akan munculkan satu variabel baru namanya absolute residual ya atau disingkatnya ABS gitu ya. Gimana cara memunculkan variabel barunya? Kita masuk ke bagian transform, lalu compute variable. Nah, ini kita reset dulu. Kita tulis variabel baru namanya ABS. Ya, ini absolute itu. Nah, kita cari bagian ABS di bagian sini nih, function. Nah, ini ada ABS, kita klik. Lalu yang tanda tanya ini kita masukkan nilai residualnya. Yang res 1 tadi nih, unstandardized residual. Kita klik.
Nah, ini akan masuk otomatis ABS dalam kurung res_1. Lalu klik OK. Maka variabel baru akan muncul di sini. Nah, ini ya ABS variabel barunya. Nah, ketika variabel barunya sudah muncul, kita regresikan X1, X2, X3 ke ABS. Kembali lagi ke step yang pertama. Yang pertama tadi kita lakukan, dianalyze, lalu regresi, linear. Nah, di bagian sini kan tadi dependennya Y. Dependennya itu kita buang Y-nya. Kita buang, masukkan yang ABS ke bagian dependent. Nah, ini untuk statistiknya kita hilangkan saja yang ininya, nggak perlu clonarity diagnostiknya. Nah, sudah, lalu klik OK. Dan hasilnya pasti di paling bawah ya. Hasilnya pasti di paling bawah. Nah, ini sudah keluar. Nah, tahu dari mana hasilnya ini berbeda dengan yang pertama, teman-teman bisa fokus ke bagian dependent variabelnya. Ini ada tulisan ABS. Nah, yang kita gunakan itu adalah tabel koefisien yang bagian ABS gitu. Lalu bagaimana cara interpretasinya? Kita kembali lagi ke PPT. Nah, yang kita ambil hasil koefisien tadi dari hasil SPSS. Nah, dependent variable ABS di koefisien, teman-teman fokus di bagian signifikansi. Nah, syaratnya atau kriteria keputusannya jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat di sini nilainya X1-nya itu 0,18 ya, kalau dibulatkan. Lalu X2 itu 0,42 dan X3-nya 0,28 dan itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data kita tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, 3 kriteria sudah uji asumsi klasik sudah terlewati, maka eh, dengan demikian data penelitian kita sudah layak untuk dilakukan uji hipotesis. Itu. Karena ini syarat utama untuk melakukan uji regresi linear berganda. Gitu. Nah, ini disebut dengan uji asumsi klasik. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagian uji hipotesis? Tadi tuh izin tanya Kak, tadi tuh fungsi dari heteroskedastisitas itu mudahnya untuk dimengerti itu apa sih Kak? eh jadi ini tuh uji untuk supaya eh tidak ada kesamaan varian dari residual tadi. Data residual yang sudah ada itu tidak ada kesamaan antara X1 sampai X3-nya gitu nilainya. Jadi dia tuh kalau di grafik modelnya akan begini nih. Seperti contoh yang ada di gambar tuh. Kelihatan nggak? Yang bagian sini. Datanya nyebar. Tujuannya seperti ini. Jadi datanya nggak terkumpul dalam satu varian yang sama gitu. Variasi yang sama. Itu sih. Berarti kalau data itu berkumpul berarti ibaratnya jelek gitu Kak datanya Iya. Kak. Jadi kalau misalkan dilihat dari plot, datanya itu rapet ya untuk yang heteroskedastisitas itu. Nah, itu biasanya berarti terdapat heteroskedastisitas gitu. Berarti sama varian residualnya itu sama. Nah, kalau misalkan variannya sama, berarti gagal tuh untuk dilakukan uji regresi. Berarti harus menggunakan uji lain, cara lain. Berarti yang salah adalah ujinya ya, bukan data yang kita ambilnya. Bukan ujinya kan data yang kita ambil secara secara real kalau memang nggak cocok dengan pengujian ini kita bisa menggunakan pengujian yang lain Oh, gitu. Makanya ada salah satu cara ini kan termasuk uji regresi linear berganda itu termasuk statistik parametrik.
Nah, parametrik itu dia punya syarat-syarat khusus, ya salah satunya ini harus terpenuhi. Kalau salah satu syaratnya nggak terpenuhi, teman-teman bisa melakukan uji menggunakan non parametrik gitu. Jadi bukan salah datanya juga, enggak. Data itu kan data yang mengungkap data asli di lapangan. Nah, ketika diuji ternyata eh, nggak bagus nih datanya. Nah, tapi tenang, data nggak bagus tersebut masih bisa dianalisis menggunakan cara lain. Tidak bisa menggunakan regresi linear berganda. Begitu simpelnya. Oke, Kak. Terima kasih. Tuh. Halo Kak, maaf mau Ya, tanya untuk mereview lagi mungkin tadi izin agak sedikit terlalu cepat sih penjelasan Kakak ya. oh Tapi iya sih. kalau Ah, kalau tadi ada rekamannya sih nggak apa-apa, makasih banyak. Cuman ini untuk kembali pemahaman saya sendiri berarti untuk menguji regresi linear berganda perlu tadi 3 tahapan ya. Uji iya, normalitas, kemudian ada uji multikolinearitas, sama uji Gletser tadi ya Kak ya. iya. Uji Ya, Gletser ini salah satu cara ya untuk iya. menguji heteroskedastisitas. Iya, tadi yang Ya. heteroskepsis itu agak sulit. Cuman Iya, tadi berarti kalau yang tadi Kak Dinda sampaikan ketika tadi datanya tidak menyebar secara apa mencar gitu ya, berarti bukan berarti data kita buruk ya atau perlu iya, diulang. Mungkin diulangnya lebih tepatnya kepada metode yang non parametrik begitu ya. iya betul. Jadi kalau misalkan salah satu syarat ini nggak terpenuhi, itu berarti teknik analisa datanya yang harus dirubah gitu dengan cara yang lain. Ya, berarti harus melalui 3 tahapan tadi ya. Iya, Kalau sebagai sebenarnya siap, siap. Makasih Kak. iya. Ya gimana, Bu Balaras atau Bu Laras yang Raisen? Gimana? Eh, Selamat malam Kak Yuda. Saya mau Ya, nanya, jadi bagaimana sih cara kita bisa menempatkan data itu kita langsung tertuju memakai rumus uji yang ini gitu. Maksudnya tanpa harus kita harus kayak mencoba mencoba satu persatu atau memang langkahnya seperti itu gitu. ya. Eh, kalau di awal, kayak misalkan ini ya, tadi saya katakan, kalau misalkan ternyata teman-teman punya variabel X bebasnya ada 3, lalu Y-nya 1, itu udah pasti itu menggunakan regresi linear berganda secara parametriknya, gitu. Tapi kalau misalkan ternyata pas lagi diuji, ada yang gagal, diuji klasik, uji asumsinya, gitu, maka teman-teman rubah cara teknik analisisnya, tidak menggunakan regresi linear berganda, tapi menggunakan non parametrik. Saya lupa yang non parametriknya itu menggunakan apa ya, tapi itu ada, nanti saya coba cek lagi ya berkaitan dengan non parametrik gitu. Eh, karena sebetulnya kita fokusnya ke regresi linear berganda dulu gitu. Dan non parametrik memang ada untuk menguji hal ini khusus untuk non parametrik gitu. Jadi kalau misalkan ternyata salah satu datanya nggak bagus lah biasanya gitu atau nggak normal, nah itu bisa menggunakan non parametrik namanya. Iya, iya seingat saya waktu itu Bu Eis pernah bilang kalau penelitian S2 untuk tesis itu biasanya rata-rata parametrik gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti kan kalau parametrik ya langsung ke poinnya aja, tapi tidak semua si uji ini tidak semua kita pakai juga kan ya. Iya, wajib kalau yang uji asumsi klasik ini, Bu, kalau menggunakan Oh, regresi kalau linear. oh wajib. Iya, Ya, ya, jadi ya. kalau 3 ini nggak lolos, itu nggak bisa uji regresi linear berganda. Oh, oh. Itu. Jadi ini Berat. tuh ibarat syarat utama lah untuk bisa dilakukan uji regresi linear berganda. Oke, Gitu. oke, oke. Kalau ternyata nggak Baik. lolos, berarti datanya nggak Datanya cocok. yang salah. Nggak cocok. Bukan bukan salah, nggak salah sih sebenarnya data mah, Bu. Karena itu kan realita yang terjadi ya. Cuman caranya aja kita bisa gunakan untuk mengolah tersebut itu menggunakan non parametrik. Emang ada bedanya sih. Kalau parametrik itu yang saya tahu, ketika kita ngambil data dengan metode yang tepat dan menggunakan parametrik, itu tuh jadi bisa di apa ya? Disimpulkan kita misalnya penelitian di lingkup Kabupaten Bogor atau Jakarta lah, di Jakarta dengan sampel tertentu itu bisa digeneralisasikan untuk seluruh DKI Jakarta, itu untuk parametrik.
Sedangkan non parametrik datanya yang tadi mungkin tidak normal, tidak lolos salah satu uji asumsi klasiknya, syarat-syaratnya. Nah, itu tuh data hasil penelitian kita tidak bisa generalisasikan ke seluruh DKI Jakarta. Hanya khusus kelompok tertentu saja, kelompok itu. Hanya itu saja bedanya. Dan penelitiannya tetap bisa diterima nggak? Bisa. Nggak salah sama penelitiannya gitu. Justru yang salah ketika malah kita ngerubah data. Itu sangat eh, sangat tidak boleh ya sebetulnya. Itu etika penelitian, seharusnya kita nggak boleh ngerubah data gitu. Jadi eh, yang saya pernah dapat materi dari Bu Devi, justru Bu Devi tidak menyarankan namanya ngerubah manipulasi data gitu supaya jadi normal, supaya jadi tadi misalkan multikolonialitasnya tidak terjadi gitu, atau tidak terdapat heteroskedastisitasnya gara-gara kita rubah datanya, itu tidak diperbolehkan gitu. Justru teknik statistik itu harus fleksibel. Ketika data memang menyatakan tidak memenuhi kriteria syarat tertentu, ya sudah, gunakan cara lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan sebetulnya ya, kemarin di angkatan satu itu pernah ada yang menguji X1 sampai X3. Ya, dia eh, ada 3 variabel apa 4 gitu ya, variabel bebasnya. Lalu Y-nya 1, dia menggunakan teknik analisis SEM. Teman-teman entah baru dengar atau mungkin pernah mendengar, itu ada teknik analisis SEM. Nah, itu caranya pun kriterianya berbeda lagi tuh nanti. Untuk bisa membaca SEM itu harus melewati apa? Itu ada, tapi biasanya data sejelemit apapun di SEM itu masih bisa digunakan gitu. Jadi masih bisa dilakukan analisisnya sampai modelnya itu cocok, bagus, baru abis itu bisa dianalisis hasil SEM-nya. Itu salah satu cara atau metode teknik statistik yang dipilih. Itu ada, bahkan dia jadi mahasiswa terbaik kemarin ketika di angkatan pertama gitu. Itu menggunakan SEM itu. Walaupun sebenarnya di statistik multivariat gak diajarkan ya SEM itu. Kita belajar sendiri. Saya juga menggunakan SEM pas lagi kemarin tesisnya, tapi belajar sendiri gitu. Dan SEM itu, kalau saya sih SEM-nya menggunakan JASP. Kalau teman saya nggak tahu tuh dia menggunakan apa, PLS kalau nggak salah. Beda lagi gitu. Jadi teknik statistik bisa kita cari sebetulnya disesuaikan dengan data kita. Ketika memang tadi terjadi ya salah satu syarat itu tidak terpenuhi. Gitu. Itu aja sih. Pak, nanya Pak, Ya, itu tadi kan untuk memunculkan absolut residual itu variabel itu gimana ya di SPSS pertama? oh iya. Jadi ini saya ulang kembali untuk memunculkan absolut residual yang ini, nih, ABS. Nah, kita akan munculkan residualnya dulu. Residualnya itu tadi muncul ketika em, Bapak Ibu, teman-teman sekalian menganalisis regresi ketika mencentang bagian sorry bukan ini. Nah, nih bagian yang unstandardized residual. Nah, ketika ini dicentang pertama kali, itu akan memunculkan residual R1 ini nih. Nah, untuk memunculkan ABS itu Bapak bisa ke transform, lalu compute variabel, dan di sini tulis aja namanya, ini tuh judulnya ABS. Nanti Bapak tinggal cari di bagian function, itu tulisan ABS. Ketika diklik, ya ini di reset, ketika diklik itu ABS-nya. Lalu yang tanda tanya ini masukkan yang residual res 1 yang tadi kita buat. Nah, lalu klik OK. Nanti akan muncul yang bagian ini ABS. Baru habis itu ABS-nya kita regresikan. Itu untuk uji Gletser. Begitu, Pak. Terima kasih Pak. Siap. Ya. eh Oke, kita lanjut. Semoga ini malam-malam kita bahas hitung-hitungan ya, bahas angka. Semoga nggak pusing ya, Bapak Ibu semua. Ya. Kak, Ulang. Kak, Kak izin tanya, Kak. Ya. Mau tanya ini sebenarnya bukan tentang uji regresi sih. Saya cuma mau nanya, kalau kita melakukan analisis logistik regresi,
apakah kita juga sama harus melakukan uji asumsi klasik juga? Bentar. Saya baru dengar tuh loh, logistik regresi ya. Waktu itu nggak masuk saya Pak, nggak nyampe ke logistik regresi. Tapi Kalau sekarang takut ada, Kak. takut saya salah salah jawab, jadi saya belum bisa jawab dulu Bu. Oh, oke. Eh, Baik. Ya, mungkin next nanti kita bisa coba pelajari lagi ya Bu terkait itu. Nanti saya coba tanya lagi ke Bu Devi sama Bu Is berkaitan dengan yang logistik regresi. Tapi kalau untuk regresi linear berganda, kita coba pahami dulu Harus. gitu. Ya, harus. Kenapa? Karena kebanyakan Bu, ini pengalaman di angkatan saya, kebanyakan paling besar sebagai mahasiswa itu ketika ambil tesis pasti menggunakan regresi linear berganda. Kebanyakan ya, karena itu yang paling simpel. Jarang juga yang menggunakan ANOVA two-way dan segala macam itu jarang. Tapi kebanyakan justru menggunakan regresi linear berganda. Makanya mungkin kenapa kemarin disampaikan untuk bahas regresi linear berganda sama dosen karena ini bisa jadi salah satu alasan nanti ketika teman-teman untuk mengambil tesis atau jurnal publikasi itu bisa menggunakan regresi linear berganda gitu. Karena kalau kuantitatif banyak banget yang menggunakan regresi linear berganda gitu dibandingkan teknik-teknik lain gitu ya. Tuh. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk di bagian uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini ada dua uji yang dilakukan untuk regresi linear berganda ini. Yang pertama itu menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang pertama adalah uji parsial, uji T disebutnya. Nah, ini uji T itu kayak uji T itu kayak gini nih. Simpelnya itu X1, nah diuji atau diregresikan ke Y. Nah, terus X2 diregresikan ke Y juga. Jadi satu-satu. Begitupun sama X3 ke Y. Nah, ini yang diuji menggunakan uji T gitu. Nah, ini yang diuji menggunakan uji T. Sedangkan uji simultan atau uji F itu kita akan uji tiga-tiganya secara bareng-bareng terhadap Y-nya. Nah, itu secara teoritisnya begitu bedanya uji T sama uji F. Nah, dan cara melihat uji T sama uji F itu juga ada dua cara gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Bisa melihat menggunakan nilai signifikansi atau juga melihat nilai T-nya gitu. Sorry, sebentar. Nah, karena kita sudah eh, melakukan uji asumsi klasik, sebenarnya teman-teman nggak perlu lagi melakukan analisis regresi ya, karena tadi kita pertama kali kita analisis itu udah melakukan analisis regresi. Maka kembali lagi aja ke awal. Lihat ke bagian awal, yang di bagian sini nih, prediktornya tuh X3, X1, X2. Ini kan berarti udah semua dependent variabelnya Y. Nah, kita tinggal fokus ke hasil sini. Oh, tadi kan di multikolonialitas kita lihat di kolonialitas toleransi ya sama fifth-nya. Nah, ketika untuk uji hipotesis, fokus kita bukan lagi di bagian yang uji asumsi klasik, tapi fokus di bagian T sama signifikannya. Ini ada huruf T sama signifikan. Seperti di PowerPoint seperti ini. Nah, jadi kita kembali ke awal karena sudah sesuai kan. Jadi nggak perlu lagi uji ulang. Ambil saja nilai koefisiennya. Fokus ya sama nilai T. Sama signifikansi. Nah, ini nanti teman-teman eh, di kelas pernah belajar cara baca tabel nggak? T-tabel. Atau mungkin di S1 kalau masih ingat cara baca T-tabel. Gitu. Nah, ini bisa ada dua untuk bisa menguji hipotesis.
Yang pertama menggunakan signifikansi. Ya, teman-teman kalau menggunakan signifikansi, ya tinggal dilihat X1, X2, X3-nya. Ya, X1 terhadap Y-nya. Ya, ini kan berarti kan X1 terhadap Y nilainya lihat di signifikansi yang bagian sini ya. Nah, bagian sini itu 0,35. Lalu X2-nya 0,01. Kenapa ditulisnya 0,01 padahal di sini 0,007? Tadi saya katakan biasanya kalau di jurnal atau di publikasi di karya ilmiah lah intinya itu tuh yang digunakan tuh biasanya dua angka setelah koma. Ini dibulatkan. Nah, ini karena udah lebih dari 5 angka tujuhnya dibulatkan jadi satu, makanya 0,01 gitu. Di ini 0,007 atau 0,01 ya. Terus X3-nya 0,45 ya, dibulatkan. Nah, ini nilai signifikansinya. Kita tinggal lihat kalau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh terhadap Y. Berarti X1 ini tidak punya pengaruh terhadap Y. Hipotesisnya ditolak. Kalau di narasinya ya, di interpretasinya itu hipotesis ditolak. Oh, tidak terdapat pengaruh terhadap X1 terhadap Y. Nah, untuk X2-nya karena lebih kecil dari 0,05 berpengaruh terhadap Y gitu. Dan X3-nya ternyata eh, sama lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh juga terhadap Y gitu. Jadi dari tiga variabel bebas yang punya pengaruh terhadap Y itu cuma ada di variabel kedua yaitu X2 saja. Nah, itu cara pertama, lihat signifikansinya. Kalau saya dulu tesis yang menggunakan, jadi saya S2 tuh dua kali sebetulnya. Yang pertama manajemen di Mercu Buana. Nah, penelitian saya di Mercu Buana itu menggunakan ini regresi linear berganda dan X-nya ada tiga gitu. Nah, saya menggunakan kedua-duanya, baik itu teh hitung maupun signifikansi. Nah, untuk teh hitung itu kita tinggal cantumkan saja di teh sini nih -94 terus 2 8 yang bagian sini. Nah, bagian sini. Ini tinggal ditulis, disalin. Nah, yang agak beda itu cara baca tabel saja. Dari mana ini tabel bisa dapat? Nah, itu kita baca tabel. Tabelnya itu cara bacanya ada di, saya sudah download. Teman-teman bisa cari sebetulnya di Google kalau untuk tabel. Ya, nah, tabel tuh kayak gini. Nah, bentuknya. Kalau ada yang pernah S1-nya dari sosial atau mungkin pernah menggunakan regresi sederhana, nah biasanya juga sudah menggunakan T-tabel. Nah, ini T-tabel. Gimana cara bacanya? Nah, kita lihat dari eh, jumlah responden. Kalau di data saya tadi, itu yang kita uji coba, respondennya ada 40. Nah, terus dikurang, jadi rumusnya tuh gini. eh Responden tadi, jumlah responden. Nah, lalu dikurang variabel, total variabel. Kalau di rumusnya tuh N dikurang K sebetulnya. Ya, K. K itu total variabel kita. Nah, total variabel saya kan tadi X1, X2, X3 sama Y, ya kan? Jadi ada 4 tuh, ada 4 variabel. Maka K-nya itu 4 total variabelnya. Nah, respondennya itu total semua responden. Nah, itu 40. Nah, 40 kurang 4 itu 36 ya, 36. Nah, itu itu secara matematik umumnya. Di SPSS sebenarnya ada juga angka 36-nya itu sebenarnya di bagian nih, Di angka tiga puluh Hannover enam ya. nih yang residual. Hmm.
Nah, yang bagian ini Oke. itu sudah ada. Jadi cara ngelihatnya tabel, fokus kita ada di angka 36. Teman-teman bisa cek di nomor 36. Nah, angka 36 karena kita menggunakan signifikan eh, 0,5 ya. Lalu pengaruhnya tuh dua arah. Ya, kita nggak tahu pengaruhnya negatif atau positif, maka yang digunakan itu kalau dua arah yang ini 0,025 atau 0,050 karena kita menggunakan signifikansi 0,5. Nah, kita lihat bagian tabel sini di urutan 36. Kak, kita bisa lihat ini 2,03 dibulatkannya ya. Makanya muncul di sini T-tabel 2,03. Itu untuk baca T-tabel. Sama kalau untuk menggunakan eh, T hitung atau T-tabel, ketika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, itu lebih besar gini, maka berpengaruh. Ini kan berpengaruh nih, besar. Kalau ini kan yang pertama itu lebih kecil ya, sorry. Yang ini dia hasilnya lebih kecil. Nah, makanya nggak berpengaruh. Ini 2,87 lebih besar dari T-tabel. Yang ini 0,77 lebih kecil. Maka yang berpengaruh cuman X2 saja terhadap Y. Itu untuk membaca hipotesisnya. Nah, ini sesuai dengan nilai signifikansinya. Kalau saya biasanya menilainya ini pengaruhnya, ini signifikannya. Gitu sih. Dan saya biasanya gunakan dua-duanya untuk penulisan dalam laporan penelitian. Itu untuk uji hipotesis yang dilihat. Yang bagian parsial ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke simultan? Maaf, boleh ulangi nggak tadi yang untuk melihat apa sih teh hitung yang di Oh, tabel ANOVA itu? iya ya. Cara melihatnya tabel ya. Ya, ini untuk cara melihatnya tabel, eh kita, sorry sebentar. Nah, untuk melihatnya tabel, itu rumusnya itu cuma jumlah responden, ya, jumlah responden atau N, biasanya sih N kalau di rumusnya mah, ya, N kecil gitu. Jumlah N itu jumlah jumlah respondennya dikurang K. Nah, K ini total variabel kita, penilaian kita. Contoh di punya saya kan tadi ada 3X, X1, X2 sama X3 plus Y-nya 1. Jadi total variabelnya ada 4. Maka tadi sampelnya ada 40 dikurangi 4 gitu. Maka nanti tabel yang bawah yang DF-nya itu yang akan dilihat adalah tabel nomor 36. Nah, ini sama seperti yang ada di SPSS. Kalau nggak mau ngitung, teman-teman bisa lihat aja di SPSS di bagian tabel ANOVA, di bagian yang residual, yang di sini nih, 36. Ini sama, itu. Itu untuk melihat urutan nanti T-tabelnya. Lalu, gimana untuk melihat yang sebelah kanannya? Kenapa memilihnya yang ini? Kenapa memilih yang ini, bukan yang ini? Gitu. Nah, memilih yang bagian 0,025 sama 0,50 itu dikarenakan di hipotesis teman-teman cuman ada tulisan ada pengaruh X terhadap Y gitu. Adanya pengaruh X terhadap Y gitu. Nah, itu tuh hubungan dua arah. Apakah nanti pengaruhnya positif ataupun negatif, yaitu nggak jadi masalah. Maka kalau misalkan cuman begitu, itu masuknya hubungan dua arah. Hubungan dua arah, maka menggunakan yang 0,025 sama 0,5. Kenapa menggunakan 0,5? Karena signifikansi kita kan 0,05, toleransinya 5% gitu. Makanya menggunakan tabel yang ini.
Kalau ternyata teman-teman di hipotesisnya eh, ada pengaruh positif terhadap Y gitu. Adanya pengaruh positif X1 terhadap Y. Itu hubungan satu arah. Maka yang digunakan untuk melihat tabelnya itu yang bagian sini. Karena ini satu arah, toleransi 5% gitu, 0,05. Begitu. Berarti mungkin di data tersebut bisa ada yang berhubungan dan ada yang tidak berhubungan itu. Jadi bisa beda-beda hasil tabelnya itu ya kak ya? Ya, karena Tergantung dua arah atau satu arahnya itu. iya tadi tergantung satu arah dua arah itu biasanya dari hipotesis. Kan ada yang ternyata di hipotesis itu langsung ngasih petunjuk ada ada pengaruh positif X1 terhadap Y. Kan ada tuh yang seperti itu. Tapi kan ada juga yang ternyata cuman bikin hipotesisnya ada pengaruh X terhadap Y. Nggak tahu tuh mau pengaruhnya positif atau negatif. Gara-gara kita nggak tahu X apa ada pengaruh positif atau negatifnya, makanya menggunakan yang ini, yang tabel yang ini tujuannya Oh, gitu. Terus berarti tinggal lihat bukan aja. hanya dari signifikasinya tadi ya, bukan dari signifikannya aja yang 0,05. Itu juga bisa. Kan ini cara cara kedua sebetulnya. Oh, Iya. Mau menggunakan yang signifikansinya aja silakan. Tapi biasanya kalau di jurnal-jurnal maupun jurnal nasional, baik itu yang Sinta-Sinta, kebanyakan itu dia melampirkan juga hasil teh hitungnya gitu, teh hitung dan teh tabel. Nanti untuk lihat teh tabelnya, karena tadi kan sudah tahu ya 36 di tabel bagian sini, maka nilainya ya untuk teh tabelnya itu ya bagian di sini yang 36 nih. Set. Nah ini nih 2,03 di buletinnya ya. Itu makanya di sini tadi tertulis 0,3 untuk teh tabel dan itu rata semua. Itu. Dan ketika teh oke. hitungnya itu yang dari sini ya, teh hitung itu dari hasil SPSS-nya, ketika itu lebih besar dari teh tabel ya sudah berpengaruh. Gitu. Gitu untuk Masih uji kak. hipotesis parsial ya. Nextnya secara simultan. Kakak, Ya. maaf Kak. Eh, mau nanya lagi. Yang tadi terkait dengan hipotesa, berarti kan tadi kan kata kakak itu kalau dia dua arah berarti pakai yang tabel 0,025. Hmm. Tapi kalau misalnya udah positif, misalnya ditentukan itu pakai 0,05. Nah, itu berarti terserah dari penelitinya ya, Kak. Mau bikin Iya. hipotesis apa? Iya pas lagi naruh hipotesisnya apa. Oke. Nah, terus kalau kaitannya sama batas error, Kak, kan kadang kan ada batas error yang 95, 5%, 90% itu ada hubungannya nggak, Kak, untuk menentukan di tabel tadi? Itu kan tadi kita sudah pakai toleransi yang 5%. 5% itu 0,05. Makanya tadi kenapa tabelnya yang digunakan itu yang bagian 0,05. Bagian tabel 0,05 itu kan ada dua nih. Ada yang di sini, ada yang di sini. Mhm. Nah, makanya tadi bisa menggunakan yang bagian sini, tapi tadi saya ada syaratnya kalau yang bagian sini menggunakan 0,05 khusus untuk yang satu arah. Tapi kalau misalnya ternyata kita dua arah, 0,05-nya menggunakan yang ini toleransinya. Ini Oh, udah oke. toleransi udah toleransi yang sesuai dari hasil SPSS -nya nanti gitu. Oke, oke, Jadi oke. kita cukup Baru paham. cukup cukup cuman apa? Cukup nampilin hasil tabelnya saja untuk nanti dibandingkan dari hasil SPSS-nya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Jadi distribusi tabel ini dia cuman sebagai batas ya, cuman kayak ibaratnya standarnya lah. Oh, standarnya segini nih tadi 2,03 gitu. Kalau ternyata kurang dari situ berarti nggak ada pengaruh tuh nanti hasil hipotesis teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata melebihi itu, maka akan ada pengaruhnya. Makanya tetap uji hipotesis itu endingnya itu akan ada di sini hasilnya, keputusannya dibandingkan itu tetap dibandingkan sama seperti yang bedanya tadi ya kalau di signifikansi, kalau teman-teman hanya menggunakan signifikansi itu nilai
0,01 itu harus lebih kecil dari 0,05 baru berpengaruh. Nah, sedangkan kalau menggunakan teh hitung itu harus lebih besar dari T-tabel. Bedanya begitu doang cara cara ngelihatnya. Kalau dipakai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05, sedangkan kalau melihat nilai teh hitung itu harus lebih besar dari T-tabel, baru berpengaruh. Itu. Iya, ini siapa dulu? Muhammad Komsi. Gimana? Ya, malam Kak Yuda. Terima kasih waktunya Kak. Iya. Kak, saya mau tanya yang terkait dengan uji heteros dan multi ya. Itu Hmm. apakah kalau misalnya kita pakai metode penelitiannya eksperimen ya, eksperimental murni atau nggak murni gitu, itu apakah harus juga diuji heteros dan multinya atau cukup normalitas, homogenitas dan linearitas Kak? Gitu. Eh, itu uji banding ya. Jadi kalau di eksperimen itu dia menggunakan itu beda lagi, kriteria beda lagi. Kalau kalau untuk itu kan nanti namanya uji uji banding ya. Eh, uji perbandingan tuh nanti dari hasil apa? Kalau misalkan eksperimennya Anda menggunakan eksperimen dua dua grup gitu, ada grup kontrol sama grup eksperimen, itu pun nanti akan ada kriteria tertentu. Kalau setahu saya itu ada tes homogen apa? Ada uji homogenitasnya gitu, ada homogen atau tidaknya. Beda kan di sini nggak ada uji homogenitas kan. Nah, itu tuh ada nanti ada uji normalitas terus sama homogenitas kalau nggak salah, seingat saya. Itu penelitian saya waktu lagi S1 tuh berkaitan dengan eksperimen. Jadi setiap uji statistik itu punya punya uji prasyarat tersendiri. Nggak semua uji syaratnya itu sama. Ini khusus untuk regresi linear berganda saja, untuk yang tadi uji klasik itu. Oke, oke. Gitu. Oke, siap-siap. Ya. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Ah, ya. Jadi teman-teman semua yang saya sampaikan saat ini terkait tentang uji prasyarat tadi itu hanya khusus di regresi linear berganda ya. Jadi setiap uji statistik yang lain itu tadi saya katakan bahkan barusan juga kalau misalnya ternyata satu nggak lolos nih gimana kira-kira ada uji statistik yang lain salah satunya tadi yang saya sampaikan ada SEM gitu. SEM pun punya kriteria tertentu untuk kita akhirnya bisa mengambil keputusan dari hasil uji hipotesisnya gitu. Sebelum kita masuk ke uji hipotesis wajib kita ngelihat syarat-syarat tertentunya dan itu harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Ketika udah, maka nanti nilai akhir ujinya itu baru bisa kita ambil. Kalau belum sesuai dengan syaratnya, ya berarti hasilnya masih bias gitu, masih salah, itu belum benar. Dan setiap uji statistik punya syarat-syarat tertentu. Itu. Yang tadi untuk uji perbandingan itu, yang eksperimen saya agak lupa tapi itu salah satunya ada uji homogenitas salah satunya untuk dilihat apakah sampelnya itu homogen satu sama lainnya ketika nanti lagi diuji dan itu pun tergantung nanti menggunakan metode yang mana gitu dan itu punya cara tersendiri untuk data tersebut layak untuk dilakukan uji perbandingan tersebut. Kalau non parametriknya, kalau misalkan yang tadi yang eksperimen itu biasanya pakai Wilson gitu. Itu rumusnya tuh. Pakai uji Wilson itu salah satunya. Terus kalau yang lainnya uji T biasa sih, pakai uji T yang lain gitu. Begitu. Tadi yang mau nanya duluan Angga ya, Pak. Gimana, Mas? Ya, oke. Izin Pak Yuda, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Ini paling tambahan ya Pak ya. Seingat saya kalau untuk yang nilai teh hitung ini itu nilainya mutlak ya Pak ya. Jadi kalau untuk negatif positif itu hanya untuk tahu hubungannya kan ya Pak ya. Iya, Positif atau betul. Betul. takutnya soalnya keliru sih soalnya kan ini kebetulan karena memang 0,94 itu kurang dari 2,03 ya. Tapi kalau misalnya Iya. diangkat besar terus tapi min gitu takutnya nanti kita salah ambil hipotesisnya gitu sih. Oh, Ya, itu Pak. Terima kasih Pak. ya, ya, ya. Terima kasih sudah diingatkan kembali. Nah, terkait teh hitung, ini kalau buat tadi yang negatif itu, ya apakah hasilnya negatif atau eh, positif, itu biasanya ada di bagian signifikansi. Teman-teman nanti akan melihat ada yang bagian signifikansi itu misalkan minus
gitu ya. Ada yang min gitu. Nah, itu juga dia bisa jadi ketika ada minus itu adalah hubungannya. Ya, hubungannya itu negatif gitu. Terus kalau kalaupun ini yang T hitung dia negatif 0,94, hubungannya berarti benar di negatif. Kalau misalkan ternyata hasilnya minus 2,94, berarti itu berpengaruh, tapi berpengaruhnya negatif. Itu sih. Negatif. Ya, jadi mau mau negatifnya itu ada di signifikan ataupun ada di T, ya itu juga masih bisa eh apa? Itu hanya simbol untuk menentukan betul tadi menentukan itu adalah arahnya, arah negatif atau arah positif. Jadi kalau kayak gini, ketika misalkan ternyata hasilnya itu minus 3,94, berarti X1 terhadap Y itu punya pengaruh yang negatif. Kalau ini punya pengaruh terhadapnya secara positif gitu hasilnya. Iya betul, terima kasih Mas Agung. Lanjut, sebentar. Oh, laptop saya lowbat ternyata. Ya, gimana? Bang dulu. Kak, mau tanya, berarti kalau kita pakai yang T-tabel 0,025 itu karena memang ada dua pengaruh gitu kan, positif atau Iya, negatif, bukan mm-mm. berdasarkan variabel ya Kak. Misalnya kalau Iya. lebih dari dua variabel kita pakai 0,025 atau gimana Kak? Kalau kan kalau dilihat itu sebenarnya bukan yang 0,25 sih, 0,05-nya, karena kan kita menggunakan toleransinya itu 5%. Untuk tingkat sosial setahu saya itu toleransinya 5% ya. Jadi kita fokusnya sebenarnya sama 0,05-nya gitu. Bukan sama 0,025-nya. Saya tadi nyebut 0,025 karena biar gampang aja buat ngebedain kolomnya gitu. Karena kalau sama-sama saya sebutkan 0,05, 0,05 yang mana nih? Yang sebelah sini sama yang Oh, sebelah sini. oke, oke. Itu. Jadi fokus kita Berarti sebenarnya ke bukan dari 0,05. variabel gitu ya Kak ya, sebenarnya ya. Bukan Ya, tergantung bukan. banyaknya variabel, tapi pengaruhnya aja gitu ya. Iya, tadi saya katakan Pengaruhnya kalau aja gitu ya. kalau ternyata dia sudah menyebutkan arahnya gitu. Ada Hmm. pengaruh positif terhadap ini ya, Banda. Berarti itu hanya satu arah. Gunakanlah yang ini. Mm-mm. Tapi kalau misalkan belum menyebutkan, misalkan cuman ada di hipotesisnya ada pengaruh X terhadap Y. Ya, tapi kan nggak tahu arahnya gimana. Apakah Mm-mm. bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu. Ya Mm-mm. sudah, maka menggunakan yang ini. Oke, oke, Kak. Gitu. Terima kasih. Oke. Satu lagi. eh Saya Terakhir. Zahid Oh, boleh. mau. Mangga, mangga, Pak. Halo, ya Punten. Jadi tadi kan disampaikan di slide itu uji teh hitung versus table ya Pak. Nah Iya. itu kan dilihat kan hasilnya sama ya, Mm. hasilnya sama. Nah berarti apakah kita bisa ngelihat itu dari signifikansi aja tanpa melihat dari table atau harus dua-duanya itu tersaji, Bisa, nggak jadi table dan masalah. Secara signifikansi? secara umum sebenarnya nggak jadi masalah dalam kalau teman-teman hanya melihat dari nilai signifikansi. Cuma tadi saya katakan kebanyakan biasanya kalau Anda publish jurnal gitu, terus abis itu apa melihat eh skema di perjurnalan itu biasanya suka ditanya nilai F hitung sama T tabelnya gitu. Bukan T tabelnya tapi T T hitungnya tuh nanti suka ditanya. Dan itu tuh nanti bisa dimasukkan ke persamaan regresinya. Kita nggak nyampe ke persamaan regresi dulu nanti tapi jadi nanti tuh di salah satunya tuh nanti kalau misalkan ternyata apa yang lainnya netral, ini akan naik berapa persen nanti itu akan ketahuan. Tapi kita nggak nyampe situ dulu. Yang penting sampai tahap ini dulu sih. Tahu dulu Oke, arti-artinya berkaitan dengan uji klasik. Tadinya saya mau hari ini tuh mau fokus ke uji asumsi klasik dulu gitu. Cuman kayaknya karena semester bentar lagi juga UTS gitu. Terus abis itu
akan masuk ke ANOVA takut gak kekejar gitu ya udahlah akhirnya semua sampai uji simultan gitu sih Hmm. Nah, jadi gitu. eh, hasil hasil jika misalkan hasil dari teh hitung dan tabelnya itu berbeda, apakah mungkin bisa berbeda? Apa memang harus sama, Pak? Kayaknya jarang ketemu Jarang. nggak ketemu nggak sama. Biasanya pasti Ya. sama sih. Kalau misalkan di signifikansinya, kecuali di signifikansinya itu ini ya apa? eh di signifikansinya dia agak agak dekat banget sama 0,05. Mana ya tadi? Hmm. Sorry sorry. Nih. Mungkin kalau misalkan signifikansinya 0,48 itu kan deket banget tuh sama sama 0,05 gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi nanti di teh hitungnya itu agak tidak berpengaruh gitu. Tapi bisa jadi mungkin seperti itu ya. Saya sih belum menemukan ya yang selama ini itu tuh ketika dihitung teh tabelnya sama teh hitungnya sama signifikansinya itu berbeda. Kebanyakan pasti sama hasilnya. Cuma nanti nilai ini tuh ada gunanya. Tapi itu kayak next ya nanti. Ini ada gunanya. Kenapa? Makanya biasanya suka dimasukin gitu di laporan penelitian untuk T hitung dan F hitungnya gitu. Dan cara bacanya ya begitu. Kalau dibandingkan begitu ya Pak. Baik, baik. Thank you, Pak. Oke. Nah selanjutnya untuk oh masih ada Mbak Indah gimana? Pak, Kak, ini saya Ya. mau tanya, ini kan dari hipotesisnya tadi itu kan kalau misalnya signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau T tabelnya lebih lebih besar T hitungnya ya Pak dari Mm. T tabel. Ada kemungkinan nggak misalnya tidak ketemu dua-duanya tuh nggak sama. Jadi misalnya signifikasinya ketemu lebih kecil dari 0,05 tapi T tabelnya juga lebih kecil. Itu gimana? Ada Tadi nggak? tadi udah ditanya sama Pak Jahit. Iya, tapi saya nggak ngerti jadi jawab. Harusnya gimana tuh? Yang lebih sederhana lagi penjelasannya gimana tuh, Kak? Jarang Bu ketemu seperti itu. Pasti eh pasti selalu atau dannya itu pasti sejalan gitu ya? Iya, kebanyakan sejalan. Saya belum pernah Ah, menemukan yang beda. Itu biasanya oke oke. sejalan. Karena nanti Ah, emang teh hitung itu nanti punya punya apa? Punya interpretasi tersendiri untuk di next level ya. Gitu. Kenapa banyak yang minta disajikan untuk teh hitungnya? Gitu sih. itu juga berlaku untuk yang F juga Iya. simultan sama. Pasti Hmm. rata-rata sejalan juga gitu ya, Iya, Kak ya? kalau udah signifikan kan biasanya akan sejalan signifikan. Oke 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 Ya. oke, Kak. Makasih ya. Ah, ya. Ini kita contoh di yang simultan ya, secara signifikan X1, X2, X3 secara simultan. Nah, fokusnya itu kalau di SPSS-nya, teman-teman, itu bisa lihat di bagian ANOVA. Nih, tabel ANOVA. Ya, di bagian tabel sini, bagian ANOVA, itu eh teman-teman bisa lihat fokus di bagian signifikansinya. Ya, signifikansi sama nilai F-nya ya. Nah, signifikansinya itu 0,026 dan itu lebih kecil dari 0,05. Ya, berarti menunjukkan bahwa setiap variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi kalau ternyata X1, X2, X3 itu digabung ya bersama-sama ternyata dia punya pengaruh walaupun tadi ketika lagi secara individu ya variabelnya itu cuma X2 doang yang berpengaruh terhadap Y. Tapi ketika digabungkan secara bersama-sama dia punya pengaruh terhadap Y gitu. Nah, untuk F hitungnya itu ini juga ada sedikit em, cara baca F tabelnya ada perbedaan ya dibandingkan T hitung barusan. Nah, eh itu rumusnya itu N bentar. N-nya mana ya? T tabel F. Oh, masih di ini. Nah, F tabel.
Nah ini. Nah untuk F tabel ini, eh untuk N1-nya itu, ya, itu jumlah variabel, ya, jumlah variabel kita, aduh, jumlah variabel dikurang satu, sorry sorry, bukan bukan R, itu mah responden. Ya, untuk N1-nya itu jumlah variabel dikurang satu. Nah, ini untuk baca kolomnya. Jadi tadi jumlah variabelnya itu ada 4 nih saya ya, ada X1, X2, X3 sama Y. Mana 4 dikurangi satu 3. Nanti kita akan lihat di tabel 3 gitu fokusnya. Sedangkan N2-nya itu dilihat dari sama seperti sebelumnya, dilihat dari jumlah responden 40 dikurang 4. Ya, 4-nya dari mana? Jumlah variabel ya. Jadi 36. Hmm, sorry. 36. Nah, bagi lihat yang bagian 36 di tabelnya. Nah, bagian 36 lalu nomor 3 itu 2,87 itu. Itu untuk cara baca F tabel ya. Nah, ini udah dijelas probabilitasnya itu 0,05 atau 5% standar errornya. Jadi di sini untuk F tabelnya itu 2,87 karena lebih besar nilai F-nya ya, F hitungnya 3,46 lebih besar dari 2,8 maka ada pengaruh juga. Begitu untuk membaca hasil SPSS di regresi linear berganda. Ya, selanjutnya dari saya sih sebenarnya udah selesai di sininya, cuman titipan dari Bu Devinya itu adalah teman-teman se- mana sebentar sebentar teman-teman, kalau 5 bulatkannya biasanya ke atas normalnya, bukan ke bawah. Nah, ini saya share PDF saya share eh, datanya ke ketua kelas. Nah, ini ada di dokumen. Kelas ini kelompoknya ada berapa? Ada 10 ya? Kelompok mata kuliah statistik ini. Benar nggak sih ada 10? Ada Infonya 10. sama saya. Ah, benar. Karena ada kelompok besar, kelompok kecil. Oh, Kan? kok kalau kelompok kecilnya berapa? Oh, iya. Ada 10 Kak kalau kelompok statistika. Oh iya. Soalnya Hmm, saya infonya kalau nggak salah ada 10 gitu. Dapat iya. dari. Nah, ini minta tolong Pak Leo untuk bisa di-share ke teman-teman kelasnya di grup. Ya. Itu untuk coba latihan data tadi yang saya share itu data Excel. Nah, ini ya. Ini data latihan yang tadi, data latihan saya maksudnya yang barusan tadi dikerjakan. Jadi teman-teman kalau mau pengen tahu gitu, maksudnya pengen pengen benar nggak nyocokin dulu gitu, takutnya tadi salah ngeklik di SPSS-nya gitu. Itu bisa menggunakan data yang serupa dan sambil ngeliat nanti tutorial ya teman-teman yang saat ini itu.
untuk disesuaikan. Oh, kalau angkanya sama berarti sudah benar. Nah, ini ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, teman-teman buat belajar gitu. Nah, masih ada 1 jam. Seharusnya kita akan break room dan teman-teman belajar langsung gitu sama kelompok masing-masing. Setelah itu nanti kita masuk kembali ke room utama dan kita belajar atau diskusi dari hasil teman-teman yang sudah dipraktekkan. Jadi eh dipraktekinnya harus hari ini gitu. Ya. Nah, ini saya akan coba buatkan break room. Silakan sambil yang mau makan sambil makan gak jadi masalah. Ya, ada waktu sekitar 1 jam. Ya, sampai jam enggak sih, enggak nyampe 1 jam sih. Paling sekitar 45 menitan lah. Kita maksimalin sampai jam 24, 30, 45, 20.50. Ya, nanti kita selesai di 21.15. Gak usah sampai malam-malam banget. Jadi cukup. Sekarang saya akan buat break roomnya dulu untuk 10. Silakan nanti teman-teman bisa masuk sesuai kelompoknya masing-masing. Room satu kelompok satu, room 2 kelompok 2, sampai ke room 10. Ya, saya sudah open. Teman-teman silakan bisa masuk ke room masing-masing untuk mengerjakan atau latihan soal. Soalnya tadi ya, dari kelompok di Excel itu ada kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok 10. Silakan teman-teman buka SPSS-nya dan pelajari dari apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Punten Mas Yuda, Ya, bisa dibantu share PPT-nya Mas?